Primal God Wolf Fenrir, manifestasi sejati dari Dewa Serigala yang hanya disebut dalam legenda, menampakkan diri. Perbandingan kekuatan antara makhluk itu dan Fenrir, milik Garu bagaikan langit dan bumi. Dengan satu kibasan cakar, Fenrir sejati membekukan Fenrir palsu sepenuhnya dalam es murni, lalu menghancurkannya menjadi serpihan halus yang menghilang seolah tak pernah ada. Suara retakan itu menjadi tanda kehancuran total semua harapan Garo. Light berdiri di depan makhluk ilahi itu tanpa gentar, sementara Fenrir suci menundukkan kepala dalam penghormatan, menegaskan siapa tuannya yang sebenarnya. Para Beastmen tak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri. Mereka hanya bisa menatap dengan wajah pucat ketika Light memunculkan layar statusnya. Di sana terpampang angka yang menembus batas logika. Dunia, level 9.999. Sebuah nilai mutlak yang melampaui seluruh ras, dewa, dan hukum alam. Tak lama kemudian, Mei menyalakan status miliknya dan menunjukkan angka yang sama, memperkuat kenyataan bahwa keduanya bukan sekadar manusia, melainkan entitas yang berada di puncak rantai kekuasaan dunia. Garo akhirnya memahami semuanya. Mengapa Light tidak menua sejak 3 tahun lalu? Mengapa ia masih tampak seperti bocah yang sama? Bracelet of Youth, artefak dari Unlimited Gacha, menjaga tubuhnya tetap muda agar ia tak pernah melupakan hari pengkhianatan itu. Dalam kesadaran pahit itu, Garu kehilangan seluruh keberaniannya. Tubuhnya lemas, pikirannya kosong. Ia berlutut di hadapan Light, bukan karena paksaan, melainkan karena insting bawah sadarnya tahu bahwa yang berdiri di depannya bukan lagi manusia, melainkan penguasa sejati yang kekuatannya tak dapat dijangkau oleh dunia ini. Pada akhirnya, seluruh kebanggaan Beastfolk hancur di dalam gua itu. Tidak ada lagi kebanggaan rasial, tidak ada lagi klaim kekuatan. Hanya rasa takut murni terhadap satu kebenaran mutlak. Manusia yang pernah mereka hina kini berdiri sebagai makhluk level 9.999. Eksistensi yang bahkan dewa pun akan tunduk di hadapannya. Garo berusaha menyelamatkan dirinya dengan segala cara yang tersisa. Ia berubah menjadi sosok yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi pemimpin sombong kaum Beastfolk, melainkan makhluk ketakutan yang merangkak di lumpur dan darah untuk mencari sedikit belas kasihan. Wajahnya yang dulu garang kini penuh debu dan air mata. Ia berusaha menyanjung Light, mencoba mengingat kenangan masa lalu yang baginya hanyalah serpihan harapan. Ia menyinggung masa ketika ia masih berpura-pura berbaik hati kepada bocah itu, menawarkan makanan, melindungi dari hinaan, dan bertingkah seolah pernah berjasa. Namun semua itu tak lebih dari upaya putus asa untuk hidup sedikit lebih lama di hadapan makhluk yang kini berdiri sebagai dewa di bumi. Light menatapnya dari atas tanpa emosi, hanya keheningan yang menggantung di udara. Tatapan itu cukup untuk membungkam seluruh gua, membuat semua yang hidup di dalamnya merasakan tekanan seolah dunia berhenti berputar. Setelah suasana membeku, Light akhirnya menanyakan hal yang telah lama mengusiknya, tentang sosok misterius yang disebut Master, yang pernah menjadi alasan di balik perburuan dirinya. Garu tergagap menjawab, mencoba menyusun kata, namun setiap kalimatnya hanyalah pengakuan kosong tanpa kepastian. Ia mengatakan tidak tahu, mengulanginya berkali-kali seperti mantra yang kehilangan makna. Ia menjelaskan bahwa perintah itu datang dari atas, bahwa para pemimpin sukunya sendiri tidak memahami alasan sebenarnya. Bagi mereka, Master hanyalah istilah samar yang diberikan oleh otoritas yang jauh lebih tinggi dari yang bisa mereka pahami. Penjelasan itu tidak memuaskan siapapun. Light menatapnya lebih dalam, dan seiring waktu, hawa di sekitarnya berubah semakin dingin. Ia kemudian memerintahkan Mei untuk memastikan kebenaran ucapan mereka. Dengan gerakan ringan, pelayannya mengaktifkan sihir pendeteksi kebohongan dan menelusuri setiap denyut aura para Wolfmen. Hasilnya hanya memperkuat kekecewaan Light. Tidak satu pun dari mereka tahu lebih banyak daripada yang sudah dikatakan Garu. Misteri Master tetap terkubur, dan tidak ada informasi berharga yang bisa diambil dari sisa-sisa pengkhianat itu. Dalam keheningan berat itu, Light menarik napas panjang, mengeluarkan desahan lembut yang terdengar seperti penghakiman. Ia menilai pertemuan ini sebagai kegagalan yang tidak berguna, sebuah pertempuran tanpa makna selain untuk menghapus noda masa lalu. Dengan nada tenang, ia memberi keputusan akhir.
Para Beastmen yang telah menyaksikan wujud sejatinya tidak boleh dibiarkan hidup. Hanya Garou yang diperintahkan untuk tetap bernapas, setidaknya untuk sementara. Perintah itu cukup untuk mengubah suasana menjadi mimpi buruk. Tanpa aba-aba lain, Mei bergerak. Dari sarung tangannya yang halus, benang-benang tipis melesat seperti cahaya perak. Begitu halus hingga nyaris tak terlihat mata manusia, namun kekuatan magis di dalamnya mampu menebas baja atau bahkan orichalcum. Dalam sekejap, seluruh pengikut Garou teriris tanpa sempat menjerit. Daging, darah, dan bau besi bercampur memenuhi gua. Tubuh-tubuh mereka terpecah menjadi serpihan daging yang jatuh ke tanah dengan bunyi lembab. Hanya Garou yang tersisa, berlutut di tengah genangan darah teman-temannya. Tubuhnya gemetar hebat. Ketakutannya melumpuhkan akal sehat, membuatnya bahkan tidak sadar bahwa ia telah kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Bau darah yang pekat menutupi aroma busuk dari ketakutan manusia serigala itu. Light tetap tenang di tengah pemandangan mengerikan itu, seolah-olah semua yang terjadi hanyalah rutinitas yang telah sering ia lakukan. Ia menyimpan kembali tangannya ke saku dadanya, menyiapkan sihir teleportasi. Mei menunduk di sampingnya, sementara Fenrir berdiri diam. Tubuh raksasanya tampak seperti bayangan ilahi di antara darah dan batu. Namun sebelum pergi, Light memanggil Garou sekali lagi. Seruan itu membuat sang Wolfman tersentak hebat. Matanya liar mencari arah suara. Ia menatap Light dengan pandangan campuran antara takut dan harap. Tak tahu apakah kematian atau kesempatan yang menunggunya. Light, dengan nada tenang yang hampir menyerupai percakapan biasa, mengajukan satu pertanyaan terakhir tentang kemungkinan kekuatannya sendiri. Ia ingin tahu, dengan kekuatan yang ia miliki sekarang, apakah ia mampu menaklukkan seluruh bangsa di permukaan dunia? Pertanyaan itu sederhana, namun mengandung bobot yang lebih berat dari ancaman apapun. Garou tahu, jawaban yang salah berarti kematian seketika. Ia tidak berani berbohong, terlebih karena ia sadar bahwa Mei masih siap mendeteksi kebohongan sekecil apapun. Maka, dengan suara bergetar, ia mengutarakan pikirannya yang jujur. Ia mengakui bahwa Light memiliki kekuatan luar biasa dan pengikut yang mengerikan. Namun, ia juga menilai bahwa dunia di atas terlalu luas, penuh dengan bangsa dan kekuatan kuno yang menyimpan senjata serta artefak legendaris selama ribuan tahun. Sekuat apapun Light, ia hanyalah satu entitas, dan perang melawan seluruh dunia mungkin bukan kemenangan yang bisa dicapai hanya dengan kekuatan pribadi. Jawaban itu membuat Light termenung. Ia memahami makna di balik ucapan itu, karena di dalam hatinya, ia pun pernah memiliki keraguan yang sama, bahwa bahkan kekuatan di puncak dunia masih memiliki batas ketika dihadapkan pada jumlah dan waktu. Namun keraguan itu bukanlah kelemahan, itu adalah pengingat bahwa kekuasaan sejati bukan hanya berasal dari kekuatan individu, tetapi juga dari kemampuan untuk menguasai seluruh sistem di bawahnya. Setelah hening sejenak, Light membuat keputusan baru. Ia menilai bahwa pendapat Garou layak diuji, namun bukan di tempat kotor seperti ini. Maka ia mengaktifkan kekuatan dari salah satu kartu SSR miliknya, sihir teleportasi tingkat tinggi. Cahaya putih melingkupi tubuh mereka semua. Dirinya, Mei, Fenrir, dan Garou yang masih gemetar di tengah lautan darah. Dalam sekejap, seluruh gua diterangi oleh cahaya suci sebelum lenyap di telan kegelapan. Ketika pandangan kembali pulih, Garou menemukan dirinya berada di tempat yang sama sekali berbeda. Tempat yang terang benderang namun dikelilingi oleh kegelapan tanpa batas. Ruang itu seperti dunia di antara dunia, sebuah tempat yang bahkan udara pun terasa tidak nyata. Ia menatap sekeliling dengan mata terbelalak, berusaha memahami di mana ia berada. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, ia menyadari satu hal yang pasti. Ia kini berada di wilayah yang sepenuhnya berada di bawah kendali Light. Dunia baru yang mungkin tidak mengenal belas kasihan dan tidak mengenal jalan keluar. Pada titik itu, bulu Garou yang dulu berkilau gagah telah memudar menjadi abu-abu kusam. Rasa putus asa yang menghantamnya begitu dalam hingga bulu-bulu itu mulai rontok, meninggalkan sosok yang tampak rapuh
dan tak lagi menyerupai pemimpin ras Beast Folk yang pernah ditakuti. Ia tak peduli pada penampilannya, hanya membiarkan air mata jatuh tanpa henti. Tangis itu bukan sekadar ekspresi sedih, melainkan keputusasaan mutlak seorang makhluk yang baru menyadari betapa kecilnya dirinya di hadapan kekuatan yang tak terjangkau. Light memandangi pemandangan itu dengan ekspresi tenang yang perlahan berubah menjadi senyum puas. Ia tahu bahwa rasa takut Garou lebih jujur dari 1000 kata, dan itu sudah cukup untuk memastikan bahwa misinya selama 3 tahun tidak sia-sia. Kekuatan yang telah ia bangun di dalam abis kini mencapai puncaknya, cukup untuk menundukkan bangsa-bangsa di permukaan dunia. Tatapannya kemudian berubah dingin, mengiris udara seperti bilah baja. Ia memutuskan untuk tidak mengakhiri hidup Garou saat itu juga. Bukan karena belas kasihan, melainkan karena Garou masih berguna. Ia ingin makhluk itu tetap hidup sampai ia menemukan kebenaran di balik pengkhianatan 3 tahun lalu. Kebenaran tentang mengapa dunia memutuskan untuk membunuhnya. Garou meraung, tapi raungannya bukan jeritan ketakutan akan penyiksaan, melainkan tangisan penyesalan. Ia sadar bahwa dirinya dan kelompoknya telah melahirkan sesuatu yang seharusnya tak pernah ada. Penguasa kegelapan sejati, sosok yang kini memiliki kekuatan untuk memusnahkan seluruh ras selain manusia jika ia menghendakinya. 2 monster besar datang dari sisi kanan dan kiri, siap menyeretnya ke sel tahanan. Garou tak melawan. Dalam keadaan putus asa itu, ia hanya sempat mengucapkan pertanyaan terakhir, bukan dengan kebencian, tetapi dengan keheranan yang lahir dari rasa bersalah. Siapa sebenarnya makhluk bernama Light itu? Light tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat tangan, dan seketika 2 monster penjaga berhenti bergerak, seolah waktu di ruangan itu membeku. Tatapannya tetap tertuju pada Garou, bukan dengan amarah, melainkan ketenangan yang justru terasa lebih menakutkan. Dalam keheningan itu, Light menegaskan niatnya. Ia bukan monster dongeng, bukan dewa penghancur dunia. Ia hanyalah manusia yang mencari kebenaran dan menuntut balas pada mereka yang telah berkhianat. Setelah itu, ia ingin kembali menjalani hidup normal, menggunakan kekuatan unlimited gacha miliknya untuk menolong orang lain dan memperbaiki dunia yang telah melukainya. Kata-kata itu bagi Garou terdengar seperti ironi yang kejam. Ia tertawa seperti orang gila, tawa getir yang bergema di seluruh ruangan abis. Baginya, gagasan tentang kebaikan dari sosok sekuat Light adalah lelucon tragis. Ia menuduh Light sebagai utusan kehancuran, makhluk yang hanya mampu membawa bencana dan kematian, dan menyindirnya sebagai dewa palsu yang ingin menguasai dunia. Tawa itu memicu amarah dari ribuan monster di sekeliling mereka, tatapan tajam yang siap menerkam siapapun yang berani menghina tuannya. Namun, Light tidak bereaksi sedikit pun. Ia hanya memandangi Garou dengan mata tenang, lalu memberi perintah agar makhluk itu dibawa pergi. 2 monster kembali bergerak, menyeret Garou yang masih tertawa histeris hingga pintu besar di ujung aula tertutup rapat di belakangnya. Begitu keheningan kembali menyelimuti ruangan, Light menunduk sejenak. Kata dewa terngiang di pikirannya, memunculkan sesuatu yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Ia menyadari bahwa mungkin itulah jalan yang harus ia tempuh. Jika menjadi dewa adalah satu-satunya cara untuk memahami kebenaran dunia dan alasan dibalik pengkhianatan masa lalu, maka ia akan menjadi dewa, bukan karena ambisi, melainkan karena takdir yang dipaksakan kepadanya. Ia berdiri dari takhta dan menatap para pengikutnya yang masih berlutut. Dengan ketegasan tanpa ragu, ia menyusun rencana besar untuk masa depan. Pasukannya kini cukup kuat untuk menaklukkan dunia, namun ia tahu perang buta hanya akan mengundang kehancuran tanpa makna. Ia memerintahkan agar strategi disusun dengan hati-hati, dan prioritas pertama adalah mengumpulkan informasi tentang kekuatan tersembunyi di permukaan, terutama para individu misterius yang dikenal sebagai Masters. Ia belum tahu siapa mereka, tapi instingnya mengatakan bahwa mereka adalah ancaman terbesar bagi misinya. Light kemudian menunjuk para komandannya. Nazuna ditugaskan memimpin pasukan garis depan, menjadi ujung tombak dalam perang yang mungkin akan datang. Ellie, sang penyihir elegan, diberi tanggung jawab sebagai tangan kanan dan ahli taktik, penentu strategi di setiap pertempuran. Aoyuki, dengan dingin dan penuh keyakinan, menerima perintah untuk mengendalikan seluruh pasukan monster abyss. Dan akhirnya, Mei,
Pelayan setianya dipercaya untuk memimpin logistik, pengumpulan informasi, serta memastikan seluruh rencana berjalan sempurna tanpa celah. Mereka semua menjawab dengan sumpah kesetiaan mutlak, dan Light mengangguk dengan ekspresi puas. Di tengah lautan kegelapan yang diterangi oleh cahaya merah dari simbol Abyss, ia menyadari bahwa takdirnya telah berubah. Ia bukan lagi bocah yang dibuang oleh dunia. Ia kini adalah penguasa Abyss, sosok yang bersiap menapaki jalan menuju entitas dewa sejati untuk membalas masa lalu, menyingkap kebenaran, dan menulis ulang nasib seluruh umat di dunia. Light berdiri di atas takhta ibarat raja purba yang baru bangkit. Senyum polos bocahnya tetap melekat meski kata-kata yang keluar dari mulutnya menyimpan ancaman berlapis. Ia menyatakan tekadnya, jika kebenaran yang disembunyikan dunia terbukti suci dan adil, ia akan menjadi dewa yang murah hati, menurunkan berkah bagi mereka yang layak. Tetapi, bila yang terbuka hanyalah kebusukan, kebohongan, dan kejahatan, ia akan berubah menjadi dewa pemberi hadiah beracun, membalas dengan hujan kematian, kehancuran, dan keputusasaan, meratakan negeri-negeri yang menutup-nutupi kebenaran. Ucapan itu bukan retorika kosong. Dengan tenang, ia memerintahkan pasukannya untuk bergerak. Takhta Abyss menjadi titik peluncuran bagi armada makhluk legendarisnya, dan dalam sekejap ribuan entitas yang setia bersiap meninggalkan kegelapan. Dari dasar jurang paling kelam, pasukan apokaliptik itu maju menuju permukaan, keluar dari bayang-bayang, menapaki cahaya untuk menuntut jawaban, dan bila perlu menuntut balas. Dunia yang tertidur tak menyadari bahwa gelombang kehancuran atau berkah akan segera menyentuhnya. Dan keputusan itu kini ada pada satu sosok di puncak kuasa,